Yang kelima yaitu jembatan Farol atau pons Farol. Nah, jembatan Farol ini berfungsi untuk menghantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh dan berfungsi untuk menghubungkan otak besar dengan otak kecil. Yang terakhir yaitu sumsum lanjutan atau medula oblongata. Sumsum lanjutan merupakan lanjutan otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Nah, fungsi dari sumsum lanjutan yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, adapun bagian saraf kedua yaitu sumsum tulang belakang sebagai berikut. Sumsum tulang belakang merupakan lanjutan dari medula oblongata dan terdapat dalam rongga tulang belakang. Bagian luar atau tepi berwarna putih yang disebut substansi alba, dan pada bagian dalamnya berwarna abu-abu yang disebut substansi grisea. Nah, fungsi dari sumsum tulang belakang ini yang pertama yaitu menghantarkan impuls ke otak, yang kedua sebagai pengatur gerak refleks. Selanjutnya yaitu sistem saraf tepi. Saraf tepi menghubungkan semua bagian tubuh dengan pusat saraf. Berdasarkan tempatnya, sistem saraf tepi terdiri atas saraf kranial dan spinal, yaitu 12 pasang saraf kranial dan 30 pasang saraf spinal. Saraf kranial berasal dari otak, sedangkan saraf spinal berasal dari sumsum tulang belakang. Cabang-cabang saraf spinal mempersatukan seluruh otot, rangka, dan kulit. Selanjutnya, sistem saraf tepi berdasarkan fungsinya terdiri dari sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Nah, yang pertama yaitu saraf somatik atau yang mengatur gerak sadar. Nah, contoh dari gerak sadar ini yaitu saat kita berlari. Mekanisme dari gerak sadar yaitu sebagai berikut. Hantaran impuls pada gerak sadar atau gerak biasa dimulai dari reseptor sebagai penerima rangsangan atau impuls, lalu dihantarkan ke neuron sensorik untuk kemudian diolah di otak. Nah, respon dari otak akan dihantarkan oleh saraf motorik ke efektor sehingga terjadilah gerakan. Selanjutnya yaitu sistem saraf otonom atau gerak refleks. Nah, gerak refleks ini merupakan gerakan yang tidak kita sadari. Salah satu contohnya yaitu saat kita tertusuk paku. Nah, secara tidak sadar kita langsung mengangkat kaki. Mekanisme dari gerak refleks ini adalah sebagai berikut. Dimulai dari reseptor. Impuls dihantarkan oleh neuron sensorik melewati otak, kemudian dikirim ke sumsum tulang belakang. Nah, di sumsum tulang belakang, impuls akan diproses untuk dihantarkan ke neuron motorik. Nah, neuron motoriklah yang akan menyampaikan ke efektor, sehingga terjadilah gerakan yang tidak kita sadari. Nah, jadi perbedaan gerak sadar dengan gerak refleks terletak pada saraf pusat yang mengatur masuknya impuls. Gerak sadar berpusat pada otak, sedangkan gerak refleks berpusat pada sumsum tulang belakang. Yang selanjutnya yaitu sistem indera. Nah, pada sistem indera manusia terdiri dari indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan pengecap. Nah, masing-masing dari indera tersebut memiliki fungsinya yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya apa ya hubungan sistem indera dengan sistem koordinasi? Jadi, di dalam alat indera terdapat ujung saraf yang peka terhadap rangsangan atau reseptor. Nah, reseptor ini kemudian akan meneruskan informasi ke otak atau sumsum tulang belakang. Jadi, alat indera adalah bagian yang berfungsi untuk menerima setiap rangsangan dari luar.
Yang pertama, kita akan membahas mengenai indera penglihatan. Nah, mata merupakan indera penglihatan yang bertindak sebagai fotoreseptor yang mampu menerima rangsangan berupa cahaya. Mata manusia terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada sklera atau tunika fibrosa, yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk mata dan melindungi bagian-bagian dalam bola mata. Yang kedua yaitu koroid atau tunika vaskulosa, yang berfungsi untuk mencegah pemantulan cahaya yang masuk ke dalam bola mata dan mensuplai nutrisi bagi mata. Yang ketiga yaitu retina atau tunika nervosa, yaitu lapisan terdalam mata yang banyak mengandung sel reseptor cahaya. Yang kedua yaitu indera pendengaran. Telinga merupakan indera pendengaran dan sebagai pendeteksi keseimbangan. Telinga menerima rangsangan berupa getaran sehingga disebut fonoreseptor. Nah, reseptor telinga untuk pendengaran adalah organ korti pada koklea dan untuk keseimbangan adalah otolit.